Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Hal yang terpenting di dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ialah kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk kembali kepada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, contoh-contoh, teladan-teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab dalam bab ini cukup banyak pemerhati keluarga Samara. Dari kalangan muslimin juga dari kalangan non-muslim. Sebab mereka tahu betapa pentingnya keluarga bahagia ini. Mereka tahu betul kemaslahatan, kemanfaatan, dampak positif keluarga yang bahagia ini. Sehingga banyak pemerhatinya, banyak yang berbicara tentang konsep-konsepnya. Kita sebagai kaum muslimin, kewajiban kita ialah harus kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Contoh-contoh teladan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, itu memang prinsip kaum muslimin dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Maknanya teladani beliau, contoh beliau dalam semua aspek kehidupan, duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah, muamalah, ibadah, semuanya. Di antaranya dalam masalah rumah tangga. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah alasannya dikarenakan bimbingan-bimbingan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, motivasinya ialah keimanan, melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala, melaksanakan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Motivasi yang mendorong kita untuk mewujudkan keluarga Samara itu ibadah, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, perintah agama. Yang diharapkan pahalanya, ridhonya Allah Jalla wa'ala. Bukan motivasi semata-mata keduniaan, bahagia dunia. Motivasinya bukan semata-mata itu, tapi lebih daripada itu, dorongan iman, melaksanakan perintah, ibadah, barokah mengamalkan sunnah, sehingga lebih mendalam. Yang ketiga adalah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW bukan semata-mata sakinah, mawaddah, warahmah selama hidup di dunia, tapi juga yang diharapkan berkesinambungan, berkelanjutan sampai di hari kiamat nanti. Kumpul keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di atas sunnah, kumpul di dunia, kumpul di akhirat, di surganya Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang tidak ada pada semua bimbingan di agama-agama yang lain. Barakallahu fikum. Maka sebagai muslim berkewajiban dalam semua hal, juga dalam bab ini secara khusus, wujudkan, perjuangkan bentuk bina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di atas sunnah, dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Secara realnya, secara faktanya, ini poin yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW teladan dalam semua hal. Dalam urusan perjuangan dakwah, memperjuangkan Islam, beliau terdepan, sosok pejuang.
dalam membela agama Allah, dalam mendakwakan Islam, dalam menyampaikan risalah Allah. Teladan utama dalam perkara ini. Bukan semata-mata seorang dai wa nabi wa rasul ala basirah. Terkait dengan memperjuangkan agama Allah dengan harta benda, dengan jiwa raga. Beliau yang terdepan dalam bab ini, mujahid, sosok yang berjihad fi sabilillah dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya, dengan nyawanya, terdepan dalam bab ini. Sebagai pemimpin pasukan, sebagai amirul jais, sebagai pemimpin bangsa dan negara yang adil, yang saleh, sebagai seorang dai ilallah. Barakallahu fikum. Di saat yang bersamaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat diteladani dalam perkara ukhuwah Islamiyah, persahabatan, interaksi dengan sesama. Paling bagus akhlaknya, paling bagus etikanya. Sosok yang sangat dicintai oleh para sahabatnya dikarenakan akhlak mulia yang begitu tinggi yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, beliau sosok nabi, sosok rasul, pemimpin pasukan, ya, kepala negara, dai yang masya Allah tegasnya, masya Allah lembutnya dalam sisi yang lain dalam perkara dakwah, akhlak, etika, muamalah, ukhuwahnya. Beliau juga sosok yang sangat romantis dalam rumah tangganya, harmonis dalam rumah tangganya. Dibahasakan ajmalu baitin fil alam fid dunya baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang paling indah, yang paling samara di dunia ini, ya rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik. Ada muhim. Sehingga saya sebutkan ini supaya masing-masing kita merasa yakin, merasa cukup dengan bimbingan Nabi SAW untuk mewujudkan, membina, membangun rumah tangga samara di atas ini. Ikhwan fillah azakumullah, cukup banyak bimbingan beliau, dan inilah yang kita perjuangkan, kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Yang pertama beliau memberikan bimbingan untuk yang pra rumah tangga, untuk betul-betul selektif di dalam mencari pasangan hidup. Ini sangat menentukan samaranya. Jangan asal pilih, jangan asal comot. Perhatikan agamanya, perhatikan akhlakiyahnya. Iya bahasanya, perhatikan bibit, bebet, bobotnya dengan pandangan syariat. Ini SDM-nya, membentuk SDM individu pasutrinya yang berkualitas. Menentukan sekali rumah tangganya samar arsun. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan para laki-laki, para pria yang hendak berumah tangga untuk betul-betul selektif mencari pasangan hidup. Dan belum berikan bimbingan, perhatikan agamanya, perhatikan agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Terus mengatakan dalam hadis, wanita dinikahi dikarenakan 4 alasan, 4 sebab. Li jamaliha, cantiknya, li hasabiha, keturunannya, ya, nasabnya, walimaliha, karena harta bendanya, walidiniha, karena agamanya. Ada yang nyari cantiknya, ada yang nyari harta bendanya, ada yang nyari status sosialnya, nasabnya, ada yang nyari agamanya. Beliau mengatakan fadfar bidzatid din, kamu cari dengan sungguh-sungguh sampai dhafar. Dhafar itu mendapatkan sesuatu yang diidamkan dan bernilai besar. Itu dhafar. Bukan semata-mata tolaba yatlubu. Nek tolaba yatlub nyari tok, golek tok. Golek nyari hasol selesai. Ini ndak. Dicari dapat yang zen.
Dhafar itu perkara yang diidamkannya luar biasa. Fadhfar bidzatid. Cari, pilih wanita yang betul-betul mengerti agama, taat agama, yang punya agama, salihah, bertakwa kepada Rabbnya, salihah kepada suaminya nanti, orang yang berakhlak mulia, budi pekerti yang sangat luhur dengan sesamanya. Kalau kamu dapat ini, Anda mendapatkan dhafar, sesuatu yang kamu cari selama ini, kamu idamkan selama ini, dan itu sangat bernilai harganya. Kalau tidak, taribat yadak, sengsara kamu. Ya, tangan kamu itu sengkle, rusak tangan kamu. Kamu akan menderita, kamu akan merana, kamu akan binasa. Tadi kan dikaitkan dengan menggapai sesuatu yang besar yang diidamkan. Kalau luput, dibahasakan kayak orang yang cacat tangannya. Kalau kamu mendapatkan yang ini, akan samara, betul-betul samara di atas sunnah. Kalau tidak, maka Anda akan menderita, akan sengsara, rumah tangga neraka. Yang diimpikan indah, nyaman, kayak neraka, ribut terus, geger terus, cekcak, cekcok terus, nggak ada yang akur, nggak ada yang cocok, nggak ada yang dewasa, kayak neraka itu kehidupannya. Itu Rasul yang memberitakan taribat yada, suruh pilih yang ini, itu yang langgeng, itu yang abadi, itu yang akan membawa samara, dan yang paling penting nanti jadi istri dunia akhirat karena kesolehan. Dia sebagai seorang yang solehah tadi. Fadhfar bidzatid taribat yada. Jangan semata-mata cantiknya, cantik enggak lama lagi peot. Enggak semata-mata harta, kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang kaya mungkin jadi miskin, jadi kiri. Enggak semata-mata nasab. Semata-mata nasab itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau dapat semuanya, luar biasa kan gitu ya. Sudah cantik, jamilah, zatu hasabin, zatu malin, zatu din. Wah, statusnya Masya Allah, dan keluarga baik-baik. Wah, cantik. Wah, hartawati, hartawan. Wah, agamanya Masya Allah, akidahnya, manhajiyahnya, ketakwaannya, kesolihannya, ibadahnya, akhlaknya, etikanya, sopan santunnya. Dhafar. Kalau tidak, sengsara. Juga dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada wali-wali wanita, auliyaul mar'ah, baik itu orang tua atau laki-laki yang dia sebagai wali untuk wanita yang bakal dia nikahkan. Mungkin putrinya, mungkin adiknya, ukhtinya, atau mungkin amehnya, khalehnya, atau mungkin perempuan yang lain yang dia sebagai walinya. Diminta untuk betul-betul selektif dalam mencari laki-laki yang bakal dinikahkan sama wanitanya yang dia sebagai walinya. Beliau mengatakan dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian wahai para orang-orang tua, wali-wali wanita, sosok laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Ada dua. Agama terkait dengan dia, dengan Rabbnya Jalla wa'ala, saleh, bertakwa, taat beribadah, akidahnya bagus, imannya Masya Allah, tauhidnya, manhajnya lurus di atas sunnah. Wa khuluquhu, akhlaknya, terkait dengan akhlakiyahnya, budi pekertinya. Ini terkait dengan nanti dengan sama dia, terkait dengan rumah tangganya, dengan istrinya, mertuanya, orang tuanya, familinya. Bagus akhlaknya, bagus etikanya. Datang laki-laki yang seperti ini, fazawwijuh, nikahkan putri kamu dengan dia, nikahkan saudarimu dengan dia. Itu perintahnya Rasulullah SAW. Kalau kamu kerjakan akan dapat pahalanya, barokah mengamalkan sunnahnya, dan pasti akan samara. Rasul yang menjamin itu, yang memerintahkan itu. Dan setelahnya, illam taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakan itu, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, wa fasadun arib, dan kerusakan yang merata. Dikaitkan dengan fitnah dan kerusakan di muka bumi.
Dipahami nggih? Kalau dapat ini itu luar biasa. Menjadi keindahan untuk muka bumi ini, hal yang bermaslahat, bermanfaat, membahagiakan, menenteramkan untuk dia dan yang di muka bumi ini. Kaitannya bukan semata-mata pasutrinya, tapi masyarakatnya, bangsanya. Tapi kalau tidak kamu meninggalkan yang itu, kamu cari semata-mata yang rupawan, ganteng toh, juara 1 lomba ketampanan sak Jawa Tengah, atau mungkin nasional, namanya Man University. Biasanya kan yang perempuan ya, ini laki-lakinya juara 1, rupawannya toh, tidak bakal lama. Atau yang hartawan, yang penting orang fulus, tidak bakal lama. Semata-mata nasab, tidak bakal lama. Tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin ketenangan dan ketentraman. Yang dijaminkan oleh beliau SAW adalah agama dan akhlak. Apalagi dapat semuanya kan gitu ya. Laki-lakinya Masya Allah, keturunan yang bagus, Masya Allah ganteng, Masya Allah fulus, orangnya soleh, bertakwa, di atas sunnah, akhlaknya bagus, luar biasa. Ini akan dia sekarang. Kalau kamu cari yang lain, akan muncul fitnah di muka bumi ini, kerusakannya merata di muka bumi ini. Bayangkan, dikaitkan dengan kesengsaraan, penderitaan, fitnah, kerusakan ketika salah pilih pasangan. Mafhumnya, ketika pasangannya tepat, yang muncul kemaslahatan, kemanfaatan, kebahagiaan, ketenteraman, cinta, kasih sayang, namanya samara. Itu Rasul yang memberikan bimbingan. Barakallahu fikum. Di sini untuk orang tua sangat betul-betul dianjurkan sangat untuk mentarbiah putra-putrinya dengan target sebagai anak yang saleh dan salihah. Tujuannya di samping untuk mereka sendiri dan untuk orang tuanya mendapatkan kebaikan dari anak yang saleh, juga untuk masa depan nanti merekanya. Mereka bakal menikah jadi anak saleh, menikah jadi anak salihah. Kamu jangan pasangan hidupnya yang juga saleh dan salihah. Barakallahu fikum, mendapatkan sekian banyak keutamaan tadi. Baik, bagi yang pemuda-pemuda yang masih lajang, yang belum menikah, persiapkan diri Anda. Aslih nafsak, solehkan diri kamu sendiri, diri kamu dulu. Jadi pemuda yang soleh, pemuda yang solehah. Ini bukan semata-mata untuk kamu sendiri, untuk nanti rumah tangga kamu, dan nanti untuk anak-anak kamu nanti, zuriyah kamu nanti. Kalau bapaknya soleh, ibunya solehah, akan terlahir insyaallah ta'ala zuriyah yang solehah. Illa yasha'allah. Pilih pasangan. Sudah lewat Ustaz, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya mantu, maka berjuanglah. Nggak ada kata terlambat. Berjuanglah untuk memperbaiki diri sendiri. Islahun nafsi. Kita bersama-sama dengan pasangan hidup kita berjuang untuk menjadi hamba yang saleh, yang bertakwa, terus banyak ngaji, banyak taklim, menjadi hamba yang bertakwa, yang saleh, yang berakhlakul karimah. Ke depan diperbaiki lagi. Ya, rumah tangga kita di reset kembali, diatur kembali untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan pasutri yang baik. Tidak ada kata lambat. Barakallahu fikum. Yang lain mungkin nampak bahagia, Masya Allah, penuh dengan cinta, kelihatan sangat cinta suami istrinya, anak-anaknya, Masya Allah gitu. Zen bagus. Tapi ketika tidak dengan bimbingan Rasul, itu semata-mata duniawi. Dengan bimbingan Rasul, ini motivasinya keimanan, motivasinya adalah ibadah, pahala, dan akan langgeng barokah dunia, barokah akhirat insyaallah ya barakallah. Ini yang pertama ya. Diperhatikan pasangan hidup. Gitu ya. Yang sudah nikah berarti berjuanglah untuk menjadi yang salihah. Yang belum menikah, persiapkan diri Anda. Yang punya anak, dipersiapkan anaknya sebagai sosok individu yang baik untuk masa mereka mendatang barakallahu fikum. Ini yang pertama.
langkah awal. Baru yang berikutnya ketika sudah masuk dalam pelaminan, sudah masuk dalam rumah tangga. Yang kedua adalah harus membina rumah tangga di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza huwa. Kenapa demikian? Yang pertama, menikah itu sunnah, yakni bimbingan Rasul SAW. Menikah itu ibadah, berumah tangga itu ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang disebutkan dalam Islam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah, ada salat, zakat, puasa, haji, ada berbakti dan segala macamnya. Ada ibadah menikah. Ya, menikah itu ibadah. Sebab dia adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada sebagian sahabat yang bersumpah, berazam untuk tidak menikah selamanya, membujang selamanya, beliau ingkari. Beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Sehingga sunnah Rasul, menikah sunnah Rasul SAW itu ibadah. Zen, dikarenakan ini ibadah, maka rumah tangga muslimin dan muslimat supaya samara rumah tangganya itu dibangun dengan niatan ibadah dan dengan nuansa-nuansa ibadah. Dengan niatan ibadah dan nuansa-nuansa ibadah. Maka yang pertama, ini pentingnya ilmu. Bagi Pak Sutri, berdayakan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Berdayakan niat. Niatkan dalam berumah tangga dengan pasangan hidup untuk mengamalkan bimbingan sunnah, mengamalkan bimbingan Islam, untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah nikah tadi itu dalam semua aspek kehidupan rumah tangga yang mubah dan yang syar'i. Berdayakan niat. Supaya apa? Supaya aktivitas dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Gitu ya, ibadah. Laki-laki bertanggung jawab terkait dengan rumah tangganya, mencari nafkah. Niatkan untuk ibadah mencari nafkah. Dia mengurusi anggota keluarganya, menyayangi mereka, mencintai mereka, mengayomi mereka, menjaga mereka, mengamankan mereka, memimpin mereka, mengatur mereka dengan baik. Niatkan untuk ibadah, mengamalkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang wanita yang muslimah juga demikian. Engkau menjadi ibu rumah tangga, ngurusi rumah, ngurusi anak, ngurusi suami, mengkhidmat suami, mengkhidmat anak, melayani mereka dengan baik. Ikhlaskan niat. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Jika yang semua itu adalah bimbingan agama, perintah agama. Masak, nyuci, ngurus anak, nyapu rumah, dapur, sumur, kasur, itu kalau diniatkan dengan niat yang baik menjadi amalan, aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah. Ini penting. Jadi jangan dibikin hal yang biasa gitu, ya biasa, ya itulah rumah tangga. Ya mubah saja, nggak ada nilai pahalanya. Berdayakan niat. Nah, wanita nyapu-nyapu rumah, jangan cuma nyapu-nyapu tok, niatkan ibadah itu untuk mengurusi rumah. Anda ra'iyatun fi baiti zaujiha. Muslimah itu penanggung jawab di rumah suaminya, ngurusi rumah memang. Nyapu, niatkan ini tugasku sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Ini perintah agama, saya kerjakan dengan penuh keikhlasan. Pahala, nyapu loh pahala. Macam geremeng-geremeng nyapu gitu. Wah, sekali pahala belas. Masak yang sepenuh hati, masak yang zen, yang enak, yang disukai sama suamimu, anak-anak kamu dengan sepenuh hati. Loh, masaknya kamu itu loh ibadah. Kamu nyuci baju, segala macamnya, apapun yang kamu kerjakan terkait dengan rumah tangga, itu adalah perintah agama. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Niat yang baik itu ibadah. Jangan salah ya. Suami istri ya ada mula'abah, ada muda'abah,
hal yang romantis di antara mereka. Pakai niat yang ikhlas. Niatkan ini untuk membahagiakan pasangan hidup. Itu ibadah. Kalau yang lainnya sia-sia, yang ini ibadah. Ibadah zen. Ya. Antum bahagia, antum yang menikmatinya zen, ibadah. Ada muhim. Lalu kemudian dengan suasana ubudiyah, bangun rumah tangga dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan kesalehan, dengan semangat mengilmui, mengamalkan bimbingan sunnah dalam keseharian. Nuansa ibadah, ngaji, ya taklimnya, ya baca Qur'annya, ibadah-ibadah yang lainnya. Rumah dipakai untuk ibadah, untuk suami ibadah sunnah, untuk istri ibadah yang wajib dan juga yang sunnah. Ini nanti akan menjadikan rumah tangga itu rumah tangga ibadah. Ini kunci keberkahannya, kunci samarannya. Kunci samarannya. Dengan nuansa ibadah, muamalah ibadah, interaksi ibadah, urusan duniawi yang mubah ibadah, apalagi yang aslinya ibadah. Barakallahu fikum, akan mendapatkan barokah ibadah, barokah mengamalkan sunnah. Di antara keberkahannya adalah semakin memudahkan, semakin mendalam sakinah, mawaddah dan rahmahnya itu. Dikarenakan motivasinya adalah ibadah, ibadah, ibadah. Anda mencintai istri, niatnya adalah ibadah. Menyayangi mereka, ibadah. Tenang, tentram, damai dengan mereka, ibadah. Semuanya ibadah, 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 ibadah. Inilah yang membuat langgengnya rumah tangga. Motivasinya itu ibadah, mengejar pahala, mengejar ridhonya Allah Jalla wa'ala, sehingga nuansanya juga nuansa ibadah. Berdayakan niat untuk ibadah, nuansanya nuansa ibadah. Barakallahu fikum. Ini nanti menjadi indah rumah tangganya. Samarannya ada sunnah. Dan itu mudah terwujud ketika individunya dari awal soleh, solehah, berakhlakul karimah, berakhlakul karimah. Bibitnya unggul-unggul semuanya. Rumah tangganya juga akan bermartabat, semuanya memiliki makna ibadah. Ya kan? Dipahami nggih? Ada. Yang ketiga, lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum, yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau anjurkan dalam hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Abi Dawud, inda Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya secara umum. Beliau menambahkan dalam lafaz yang lain dari Tirmidzi, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya, perangainya kepada istri-istrinya. Ini khusus untuk rumah tangga. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah, juga dari Abdullah bin Abbas, semoga meridai mereka semua, dengan lafaz kata beliau SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ialah yang terbaik di antara kamu kepada anggota keluarganya, dan aku, kata Rasul, yang terbaik di antara kalian kepada anggota keluarga. Barakallahu fikum. Judulnya, jadilah yang terbaik. Ini yang pertama kali ditujukan adalah kaum laki-laki. Khairukum itu laki-laki. Dikarenakan mereka adalah nahkodanya, pemimpinnya, qawwam ala nisa, yang memimpin, yang mengatur, yang mengurusi, yang menghakimi, yang memutuskan perkara, juga yang menjaga, yang mengayomi, yang mengamankan, yang memperhatikan. Qawwam. Maka yang pertama dituju adalah kaum laki-laki.
Wahai para laki-laki, wahai para suami, wahai para qawwam, jadilah yang terbaik untuk istrimu. Jadilah suami yang terbaik untuk pasangan hidupmu. Kata-kata khair itu umum, meliputi semua yang berkaitan dengan bab rumah tangga. Yang terbaik dalam semua urusan rumah tangga yang diperlukan dalam bab rumah tangga, yang terbaik, kasih yang terbaik. Yang pertama bab akhlakiyahnya, dikatakan hadis babnya akhlakul karimah. Ya, perilakunya yang bagus, tindak tanduknya yang bagus, perangainya yang bagus, tabiatnya, pembawaannya yang bagus, tutur katanya yang bagus, ya, mensikapi istrinya yang bagus, menjadi qawwam yang terbaik. Barakallahu fikum. Dan yang dikaitkan dengan semua hal dalam rumah tangganya, kasih nafkah, nafkah yang terbaik, yang halal, yang barokah. Ada punya kemampuan, kasih yang terbaik, jangan bakhil-bakhil. Ya, siap menjadi pendamping hidup yang terbaik, memberi perhatian yang terbaik, pengawasan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, cinta yang terbaik, jadi suami yang terbaik, sahabatnya istri yang terbaik, tempat curhat yang terbaik, pendidik yang terbaik. Apalagi ini yang rumah tangga, Ikhwan, antum bahasakan semuanya. Anda diminta untuk menjadi khairukum li ahli, kasih yang terbaik, the best, terbaik dalam pandangan Islam dan dalam pandangan kebiasaan masyarakat yang mubah, yang terbaik. Ingat, apa motivasinya ini? Keimanan. Ya, apa motivasinya ini? Ibadah. Mengamalkan bimbingan Islam, beribadah. Apa motivasinya? Menggapai pahala. Apa motivasinya? Menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala. Ujungnya adalah al-jannah. Dampaknya luar biasa untuk sakinah, mawaddah, warahmah bagi keluarga tadi. Yang bahagia antum, yang saling mencintai antum, yang saling menyayangi antum, yang merasakan hidup yang tenang, damai, tenteram, bahagia dengan istri tercinta antum. Plus pahalanya dapat. Nah, pahala inilah yang dipakai untuk keberlangsungan nanti di yaumul kiamat. Dunia akhirat samarannya itu enggak dunia tok, bar pragat wis percuma. Dia yaumul kiamat nafsi-nafsi menderita. Enggak bareng-bareng ya Allah dengan keluarga kita orang. Samara dunia akhirat. Ini kuncinya. Khairukum. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Wahai para laki-laki, wahai para bapak-bapak, wahai para suami-suami, khairukum. Dibahasakan dengan khairiyah, terbaik. Itu menunjukkan orang ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, laki-laki yang paling utama, yang paling besar pahalanya, yang paling afdal tingkatannya. Karena khairukum di tengah-tengah kaum muslimin. Amalnya paling afdal, orangnya paling utama, tingkatannya paling tinggi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika dia ya sosok laki-laki, suami, bapak yang terbaik untuk anggota keluarganya. Nah ini dienteni, ditunggu ambek nyonya-nyonya ini. Ya para, ya loh, nyonya kita ini seneng laki-laki yang brengsek apa laki-laki yang bejat? Loh, kok berdoa? Laki-laki yang terbaik, laki-laki yang saleh iya, bertakwa iya, ahli ibadah iya, akidahnya bagus iya, manhajnya lurus juga iya, plus akhlaknya juga bagus, orangnya romantis, orangnya harmonis, masya Allah akhlaknya, apalagi pada keluarganya, pada istrinya, melayang dia, merasakan bahagia yang luar biasa dalam kehidupan dia. Suami yang memperlakukan
istrinya dia sebagai orang yang sangat terhormat, sangat bermartabat, sangat dimuliakan, sangat dihormati, sangat dicintai, sangat diperhatikan, sangat dijaga, sangat diayomi, diarahkan, diluruskan, dibimbing. Indah. Kalau nahkodanya kama hadza, jangan khawatir, rakyatnya manut. Ya betul. Akan nurut, akan memberikan yang setimpal dengan itu. Kalau kita sebagai laki-laki demikian keadaannya, insyaallah taala yang orang dalam ini akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Dikasih keterangan kewajiban mentaati suami, siap, sami'na wa ata'na. Ya seneng suaminya kayak gitu ya. Mudah bagi mereka untuk mentaati suaminya. Kewajiban mengkhidmat suami, dilayani suaminya, khidmat lahir batin, siap. Akan dapat timbal balik yang bagus. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Ini adalah khilafah kecil dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam urusan kenegaraan, ada konsep di tengah-tengah para ulama kita, ikhwan. Ummalukum a'malukum. Amil-amil kalian, penguasa-penguasa kalian, itu gambaran amalnya kamu. Ini amalnya kamu soleh-soleh, dikasih penguasa yang soleh-soleh. Kalau tindakannya kamu tuh rusak-rusak, zalim, semena-mena, jelek, dikasih penguasa yang jelek. Ngerti ya? Dan itu betul. Syar'i itu ya, Pak. Wah, karena dalam rumah tangga. Nah, kalau suaminya brengsek, bahasa pas ini ya. Laki-lakinya brengsek, terus bermimpi mendapati sosok bidadari dalam rumah tangganya, jangan mimpi. Al jaza min jinsil amal. Nah, kalau suaminya nggak bertanggung jawab, suaminya akhlaknya rusak, kasar, arogan, preman, main tangan, KDRT dengan tambah hak, dengan tambah kebenaran, jangan bermimpi mendapatkan sosok istri yang baik. Dikasih yang semisal. Ya. Difahami nggih? Zaujatuka hiya anta. Zaujah kamu, ya, istri kamu itu adalah wujudnya kamu. Kayak kamunya soleh, bertakwa, insyaallah dia akan terbawa. Kalau kamunya akhlaknya bagus dalam berumah tangga, akan terbawa. Dia akan terbawa ya, Pak. Barakallahu. Toh demikian, meskipun demikian, dikasih ujangan pula kepada para zaujah, para istri, juga berjuang untuk menjadi istri yang terbaik dalam semua hal yang terkait dengan interaksi dengan suaminya dan semua yang terkait dengan rumah tangganya. Jadi istri yang terbaik, curhat yang terbaik, ya, khidmat yang terbaik, ketaatan yang terbaik, cinta yang terbaik, rahmah yang terbaik. Semua kamu kerjakan, kamu tunaikan yang merupakan kewajiban kamu, haknya suami kamu, dikerjakan yang terbaik dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Semua motivasinya adalah ibadah, beramal saleh, mengamalkan bimbingan sunnah, cari pahala dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Efek positifnya adalah pasti samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini terbaik disatukan dalam sebuah rumah tangga yang dibangun dengan nuansa ibadah. Jadi yang terbaik. Samaranya itu nyata, hakiki, betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng dikarenakan motivasi itu ibadah. Langgengnya dunia akhirat. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus berjuang untuk ini, ikhwan. Jadilah yang terbaik. Ini juga disebutkan dalam keumuman ayat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berumah tangga dengan pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
baik dalam pandangan syariat, baik pula dalam pandangan adat masyarakat setempat, selagi itu perkara yang mubah, yang bagus, menjadi yang terbaik. Kalau ngasih makanan minuman kepada keluarga itu yang terbaik selagi mampu. Ya. Anda mampu ngasih lahm, mampu ngasih tempe, mampu kasih ndok telur, kasih yang apa ini? Kasih yang lahm. Selama nggak ada pantangan gitu ya. Kasih lahm, atau mampu. Tapi yang mampu ya, yang nggak mampu ya gimana lagi? Harus berjuang bersama-sama, prihatin. Kalau mampu kasih lahm. Nah, dia minta apa saja yang sebenarnya mubah, syar'i, Anda mampu, tidak berlebihan, turuti, bahagiakan dia. Bahagiakan. Mas, kayaknya tuh ada jubah keluaran baru itu kayaknya itu, zen kayaknya itu, kayaknya, zen ini, dipakai itu adem, zen itu. Sing di yang mana? Itu loh. Cek bandrolnya, mampu insyaallah. Bismillah. Kasih. Senyum dia nanti. Kalau senyum, segalanya akan jadi bagus. Barakallahu. Khairukum. Yang terbaik. Ingat ya, motivasinya adalah ibadah. Lillahi ta'ala. Mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu. Lalu setelah itu mendapatkan samarahnya, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Ini Rasul yang ngasih konsep. Ketika dilanggar, neraka rumah tangga Anda. Yang ini syarrukum. Suami yang brengsek, istri yang brengsek juga, bertemu dalam sebuah rumah tangga brengsek juga. Jangan mimpi samara. Hancur rumah tangga itu. Yang ini lebih turah, yang ini lebih turah. Ini orang gelem meneng iki. Yang ini nyerocos, yang ini ngedumel. Yang ini enggak dewasa, yang ini kekanak-kanakan. Yang ini pemarah, yang ini juga pemarah. Sedikit heboh. Silakan menikmati prahara rumah tangga bak neraka. Dikatakan Anda tidak mengamalkan konsep Rasul ini. Belum mengatakan khairukum, jangan syarrukum, khairukum li ahli. Barakallahu fikum. Satunya khairukum, yang lainnya nggak ngerespon sama, timpang, nggak nyaman. Yang ini masya Allah suaminya ya khair suami, kurang apa coba? Wah, istrinya nggak bersyukur, merespon kebaikan suami dengan kufur nikmat, nusyuz dan yang lain-lainnya, timpang, nggak bakal samara. Ya, apa bahasanya anak sekarang TB, tekanan batin suaminya ini. Sudah khair, masya Allah, dikasih yang ada jelai, ada bikin ruwet, ada bikin telinga, ada panas, ya Allah, ada gitu. Gak bakal tenang. Atau sebaliknya, masa ada khair zaujah, kurang apa dia solehanya, takwanya, akhlaknya, khidmatnya, taatnya, suaminya brengsek, tidak bakal bisa samara. Makan mati tekanan tadi. Harus dua-duanya. Yang berikutnya lagi. Masih lama kan isaknya kan? Wis ta? Yang berikutnya lagi. Ikhwan fillah nazakumullah, ketahuilah dalam Islam, dalam rumah tangga Islam itu ada hak, ada kewajiban. Sebagaimana dalam bab-bab yang lain yang melibatkan banyak pihak dalam berinteraksi, ada hak, ada kewajiban. Pasti. Semuanya. Dia sebagai seorang dai, ustadz, ada hak, ada kewajiban. Dia sebagai murabbi, pendidik, hak dan kewajiban. Dia sebagai pemimpin, hak, kewajiban. Sebagai rakyat, hak, kewajiban. Semuanya ada hak, ada kewajiban. Wahakala dalam rumah tangga ada hak, ada kewajiban. Suami ada hak, dia dapatkan. Kewajiban dia tunaikan. Istri hak, kewajiban, punya hak dia dapatkan. Kewajiban dia tunaikan.
Dan itu dibahas panjang oleh para ulama dalam kitab nikah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, untuk para wanita, berupa hak-hak seperti kewajiban yang dibebankan atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Ada lahunna, ada 'alaihinna. Lahunna hak, 'alaihinna kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Kenapa kok ayatnya nyinggung perempuan? Kok gak nyinggung lahum walahum mislu ma'alaihim, dhamirnya hum kepada rijal, laki-laki. Kok lahunna mislu ladzi 'alaihinna? Dikarenakan ya ikhwan, ini untuk menyelisihi orang jahiliyah. Menyelisihi zaman jahiliyah. Di era jahiliyah, wanita itu direndahkan, dihinakan, tidak dikasih haknya. Gimana? Lahir perempuan, imma kubur hidup, wa imma hidup menderita, rendah, hina, tidak dikasih haknya. Dalam Islam diperhatikan. Yang kedua, dikarenakan wanita dianggap lemah, nggak berdaya. Maka tanbih ini, wahai para laki-laki, perhatikan baik-baik, wahai para suami, wanita punya hak, tunaikan hak mereka, sebagaimana mereka juga punya kewajiban, wajib mereka tunaikan kepada suaminya. Supaya diihtiman, perhatikan, ini Islam bukan jahiliyah, ini Islam bukan era jahiliyah dahulu. Islam berbeda, memanusiakan manusia, memanusiakan wanita, menaikkan harkat martabat kaum wanita. Dikasih hak, dikasih kewajiban. Jangan anggap mereka remeh, jangan anggap mereka lemah, jangan anggap mereka sepele. Sama dengan kalian, punya hak dan punya kewajiban. Yang ketiga, kalau Anda wahai kaum laki-laki fokus pada menunaikan hak istri, fokus mengerjakan kewajiban Anda, akan mendapatkan timbal balik yang bagus. Kamu sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, memberikan hak istri dengan sebaik mungkin, setulus mungkin, dari yang paling dalam yang syar'i, Anda akan mendapatkan timbal balik yang bagus. Istri kamu akan mudah untuk menunaikan hak-haknya kamu. Semua tergantung nahkodanya. Dipahami nggih? Sehingga dikata walahunna mithlu 'alaihinna bil ma'ruf. Dhamirnya hunna kepada para wanita. Barakallahu fikum. Ada kewajiban, ada hak. Itu dibahas panjang dalam fikih Islam, dalam fikih nikah. Barakallahu fikum. Lha wis qomat. Dia azannya kok iqamat menit. Azan sih mbak Isya kok. Azan dulu. Diteruskan lagi insyaallah ba'dal azan. Baik, barakallahu fikum. Dibawakan secara global, dikarenakan panjang pembahasannya. Di antara hak suami didahulukan dikarenakan dalam Islam hak suami lebih besar dibandingkan haknya istri. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para istri. Hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki punya satu tingkat di atas kaum wanita. Baik, dan disebutkan oleh para ulama ketika wanita muslim telah menikah punya suami, maka lebih mendahulukan hak suami baru hak orang tuanya. Bukan mengabaikan orang tua, bukan. Ketika bertabrakan tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu. Hak suami atau hak orang tua, dahulukan suamimu baru orang tuamu. Kalau yang laki-laki, orang tuamu baru anggota keluargamu. Kalau nggak mungkin dikerjakan semuanya. Kalau mungkin ya semua dikasih. Ketika harus memilih terlebih dahulu untuk wanita muslimah, dahulukan suami kamu baru orang tua kamu. Laki-laki, dahulukan orang tua baru orang rumah. Pahami itu.
Dahulukan yang laki-laki, mereka mendapatkan hak ditaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Ingat, dia adalah pemimpin kamu. Taati dia dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i. Hak untuk dikhidmat, layani dia. Kamu sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang ikhlas, yang tulus melayani suamimu. Sumur, dapur, kasur, plus anak-anak kamu, plus rumahmu, khidmat dengan baik. Punya hak untuk bersenang-senang dengan kamu, semuanya kecuali yang dinaskan keharamannya. Ya, semua waktu, semua kesempatan kecuali yang dinaskan keharamannya. Maka ketika sebagai zaujah ingin mengerjakan amal-amal sunnah enggak wajib. Ternyata sedikit mengganggu suami untuk bersenang-senang dengan dia, harus minta izin kepada sang suami. Diizinkan, silakan. Enggak diizinkan, lebih afdal Anda bersenang-senang dengan suami Anda lillahi ta'ala dibandingkan dengan amal-amal yang sunnah. Puasa yang sunnah, salat yang sunnah, ibadah yang sunnah. Jadi ketika Anda bersenang-senang dengan pasangan Anda, itu ibadah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Juga suami punya hak untuk disyukuri. Ya, semua kebaikan suami syukuri, berterima kasihlah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kepada suamimu yang memberi nafkah kepada kamu, yang menjaga diri kamu, yang memberi kenyamanan kepada kamu, yang ila akhiri. Banyak bersyukur kepada sang suami. Terima kasih banyak atas kebaikan selama ini, atas perhatiannya, atas nafkahnya, atas yang lain-lain yang susah disebutkan satu persatu. Disyukuri. Hakata. Barakallahu fikum. Yang wanita punya hak dinafkahi, dikasih nafkah yang halal, yang cukup waziyadah bagi yang mampu. Cukup lebihkan bagi yang mampu. Yang enggak mampu maka dengan semampunya, dan kemudian hidup prihatin, bersabar dengan istrinya. Hak riayah diperhatikan, dijaga, diawasi, diatur semua urusannya. Barakallahu fikum. Punya hak tarbiyah, hak dididik, diarahkan, dibimbing. Hadza huwa. Itu hak pasangan Anda. Kalau itu pasangan Anda, jadi kewajiban Anda mewujudkannya. Ini panjang, dibahas panjang oleh para ulama ikhwan. Dan yang paling penting di sini adalah satu konsep penting dalam bab ini. Apa itu? Masing-masing kita, baik suami atau istri, harus fokus menunaikan hak pasangannya. Fokuslah pada Anda menunaikan kewajiban Anda. Fokus menunaikan hak pasangan Anda. Jangan fokus untuk minta hak, nuntut hak. Jangan. Fokuslah untuk menunaikan hak pasangan. Sudahkah aku membahagiakan istriku? Sudahkah aku menafkahi dia dengan halal baik cukup? Sudahkah aku betul-betul mencintai dia, memperhatikan dia, ngasih perhatian kepada dia, menjaga dia, mengawasi dia, mengamankan dia, mentarbiyah dia? Sudahkah aku sebagai suami yang terbaik? Itu yang di benak kita. Itu fokusnya kita. Jangan suka nuntut. Mana ketaatanmu? Mana khidmatmu? Mana terima kasih kamu? Itulah bagus efek. Kalau kamu nuntut hak, yang muncul suudzon demi suudzon, yang muncul kejelekan istri. Itu merusak rumah tangga. Itu yang dibahas. Yang itu bahas, sudahkah ada menunaikan hak pasangan hidup? Juga zaujah yang dipikir, apakah sudah menunaikan hak suami? Sudah mentaati dia, mengkhidmat dia, mencintai dia, menyayangi dia, tulus bersenang-senang dengan dia, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan dia, atau belum?
Sudahkah menjadi zauja yang terbaik? Itu fokusnya. Sehingga masing-masing berjuang dengan sepenuh hati mewujudkan yang terbaik dalam rumah tangga ini. Hak akan kamu dapatkan ketika kewajiban sudah kamu tunaikan. Jangan selalu nuntut hak. Mana haknya? Nafkahnya mana? Mana? Lagi-lagi nggak becus. Ini ngeletot. Kayak saking gininya. Lagi-lagi nggak becus. Mana syughulnya? Nggak syughulnya apa? Mana skincare? Mana untuk ini? Mana itu? Nuntut terus. Dapat mana kendaraannya? Mana rumahnya? Bed apa ini? Rumah kayak gubuk kayak gini. Mana bednya? Dapat bed. Mana sayarohnya? Mana ininya? Terus nuntut terus. Budek bojone. Sumpek suaminya ya kawan. Dan itu dampaknya negatif. Pahami konsep ini. Ada hak, ada kewajiban. Betul ya kawan. Tapi perhatikan, fokuslah untuk menunaikan hak pasangan. Ya, nanti haknya kamu akan dapat insyaallah taala al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa yang kamu amalkan. Insyaallah ya. Nah, ini teori praktek teori tok ae. Supaya muncul betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Enak kabeh urip iku. Menang nikah tuh enak, nikmat, bahagia, menenteramkan. Hidup kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Menikah itu bukan prahara ya. Menikah itu bahagia. Nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4 semuanya sakinah mawaddah warahmah. Indah semuanya. Nikah seindah siji ae. Kalau bisa indah, kenapa harus 1? Kalau bisa samara semuanya, kenapa harus 1? 4 samara semua. Nikah iso samara. Jangan hancurkan rumah tangga. Siji ae. 1 samara, lebih zen dibandingkan dengan 4 penuh dengan berharap neraka. 4 bisa sakinah, mawaddah warahmah. Ya jangan cukup 1, ya 4 ya. Lebih indah. Samaranya ada 4. Gitu ya. Samara 1 dengan samara 4 enak mana? Ya samara 4. Yang penting sakinah, mawaddah warahmah semua. Berikutnya lagi ikhwan barakallahu fikum. Pentingnya di sini terutama untuk nahkodanya ini dan juga untuk nyonya dalam rumah tangga keseharian harus pandai-pandai menciptakan sesuatu hal-hal yang memunculkan romansa rumah tangga. Ojo pasif. Ya. Jangan pasif. Harus aktif. Jangan monoton, harus variatif. Ya. Jangan menanti, jangan menunggu. Proaktif. Jangan dingin. Jangan dibikin cool, dingin rumah tangga itu. Tetapi dibikin ceria. Dibikin bahagia. Bagaimana itu? Ciptakan sesuatu yang memunculkan romansa rumah tangga. Dan itu diajarkan dalam sunnah. Jangan dikira itu gaya-gaya cinta monyet, gaya barat. Tidak, Rasul yang langsung mencontohkan. Dibawakan sedikit ya. Mana ya? Contoh Rasul, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Romansa rumah tangga dalam keseharian barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW. Di antara contohnya adalah untuk memunculkan ya benih-benih cinta, benih-benih romansa. Biasa memanggil istrinya dengan panggilan cinta, panggilan sayang. Ya. Umumnya celuk jenenge ya ora apa-apa. Diceluk yang liyane sing ya ora apa-apa, tapi yang sunnah dipanggil dengan panggilan kesayangan dia yang paling dia sukai. Selagi itu mubah. Nabi kita Muhammad SAW ketika memanggil Aisyah
itu dipanggil ya Aish. Ya Aisyah itu biasa. Ya Aish dibuang tak marbutohnya, namanya tarkhim. Usul tarkhim. Tarkhim itu menggambarkan kelembutan, lembut, ya, manja, romantis gitu. Itu kan bahasa Arab aja. Itu usulnya. Ya Aish. Aish. Aisyah. CC ya, akhi. Standar itu. Aish, Aish gitu. Itu nampak romansanya. Bahkan juga memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira. Ya Humaira. Ya Humaira. Atuhibbina an tanzuri ilaihim? Humaira, kamu mau lihat mereka ini? Itu ketika itu orang Habasyah di hari Id sedang di masjid, mereka memainkan tombak-tombak mereka, pedang-pedang mereka dengan memainkan tarian perang. Kalau di Yaman namanya zawamil. Paham itu zawamil? Enggak paham zawamil? Loh, belbori Yaman aja ngerti. Bila cukup ya. Tahu zawamil itu? Itu di negeri itu di Yaman Masya Allah ada zawamilnya. Jadi pakai jambia gitu. Jambia kan umum. Sambil begini-begini. Asik itu gerakannya. Kayak dua orang begitu. Itu bukan joget. Itu tarik-tarik dan itu gerakan-gerakannya kayak orang mau perang begitu. Itu namanya zawamil. Pakai jambia ya, akhi. Barakallahu fikum. Mereka bermain-main di masjid di momentum Id dengan tombak-tombak mereka. Rasul mengatakan pada Aisyah di kamar, "Ya Humaira, Humaira, mau enggak lihat mereka?" Apa Humaira itu? Isim tasghir, bentuk kecil dari kata-kata hamra. Apa artinya hamra? Bentuk muannats dari kata-kata ahmar. Apa ahmar? Merah. Hamra wanita yang merah. Humaira karena masih muda, masih belia. Itu kata merah. Merah gitu. Apa Ustaz? Bedani Ustaz. Hamra itu untuk warna merah. Hamra untuk menggambarkan sosok wanita itu jelita. Cuantik jelita. Mana ya? Humaira gitu. Humaira, mau lihat enggak? Gimana cara membahasakannya yang romantis gitu? Makanya nanya yang masih muda-muda ini, gimana cara memanggilnya supaya nampak romantis, indah gitu? Yang, mau lihat nggak yang gitu? Masya Allah. Yang ya, Masya Allah. Nanti manggil apa ini? Yang apa? Gitu. Nok? Ada nok tak biasa Pak, wong Tegalan dan sekitarnya. Nok? Nok? Mandeleng? Nok? Yang lebih romantis lagi gitu loh. Yang manis, cantik, mau lihat enggak? Satu poin mau saya ingatkan. Ini yang mencontohkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang langsung mempraktekannya. Ketika menikah dengan Aisyah dan di momentum itu sudah ada di kota Madinah. Rasul itu diangkat sebagai nabi usia berapa? 40 tahun. Selama di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sama dengan 53 ketika hijrah kota Madinah. Selama berapa tahun di kota Madinah? 10 tahun. Artinya momentum ini beliau kerjakan ketika usia beliau sudah menginjak kepala 5, mau kepala 6. Lebih dari 53 tahun. Antum berapa? Pas 53. Masya Allah. Kakakmu. Kepala 5 mau kepala 6. Abang ini masih muda atau siapa ini? Oh masih muda, Masya Allah. Enggak mau habisnya tua ini. 50-an tahun, bukan anak muda lagi gitu loh. Jangan mengatakan jak lebih. Genom-noman cocok, wis tuwa kayak gini. Rasul mencontohkan ketika kepala 5. Artinya masih romantis. Humaira gitu. Contoh Rasul.
Jangan sampai ada yang aneh-aneh di sini. Contoh Rasul. Itu untuk menyenangkan istri, membahagiakan istri, dan tanda rumah tangganya betul sakinah mawaddah warahmah. Itu panggilan cinta, itu panggilan sayang. Ketika yang mengerjakannya sudah punya cucu, itu bukan hal yang lebay, itu bimbingan Rasul. Ya, bunga-bunga cinta itu terus dihidupkan dan diwujudkan sepanjang kita hidup, sepanjang kita berumah tangga. Jangan mengatakan harus tuwek, sudah timbah, secara masing aneh-aneh. Loh, enggak. Tetap harus mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah dengan romansa rumah tangga. Ngono loh. Ada yang mengatakan kan Aisyah masih muda, Ustaz. Ya, kalau kamu punya istri muda, kalau belum punya, ya itu. Yang dibahas bukan masalah mudanya, tetapi panggilan sayangnya itu. Mana ya? Makanya terima dia apa adanya, yang tulus, yang ikhlas dalam berumah tangga. Jangan selalu cantik di matamu. Darah itu. Juga Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan Aisyah terutama dan juga yang lainnya sering sekali mengerjakan hal-hal yang romantis. Aisyah menceritakan, "Kuntu rajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Aku dahulu biasa menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku lagi haid ketika itu. Artinya haidnya aku enggak mempengaruhi ini semuanya. Tetap romantis. Nyisiri rambutnya Rasul. Kalau antum nyisir sendiri itu biasa. Tapi kalau disisiri orang rumah, beda suasana. Ya enggak? Ini sisiri, Masya Allah. Perhatian banget nyonya satu ini. Disisiri suaminya, disisir rambutnya, Masya Allah ganteng. Itu romantis. Ini terbalik lagi, dibalik lagi. Kamu menyisir rambut istrinya kamu, Masya Allah. Sederhana tapi penuh dengan makna, tidak harus mahal. Sederhana itu ibadah, dikarenakan mencontoh Rasul SAW. Juga dalam hadis yang lain dikatakan karena Rasulullah SAW yattaqiu fi haiji wa nahaid. Rasul SAW biasa bersandar di pangkuanku dan aku lagi haid ketika itu. Bergambar ya. Nah, tidur di pangkuan istri di pangkuan suami. Itu lambang apa ya, Pak? Romansa. Itu romantis sekali. Bayangannya yang wah lagi pacaran nih. Mestinya enggak sekarang, kemarin sebelum nikah. Itulah kalian yang enggak ngerti agama. Kalau kaum muslimin, ini semuanya dilakukan dalam rumah tangga. Pacarannya di rumah tangga. Sudah sah sebagai suami. Saling suap-suapan. Nih, ketika istrinya minum menggunakan gelas, nah gitu ya, masih ada suaminya minum dan meletakkan mulutnya di bekas mulut istrinya. Gitu. Itu romantis sekali. Barakallahu fikum. Dan yang lebih daripada itu, lebih intim daripada itu. Iya. Irtisal min ina'il wahid juga biasa, mubasyarah juga iya, mula'abah, muda'abah juga iya, dan ujungnya satu itu. Barakallahu fikum, semuanya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan contoh-contoh beliau. Romantis, hal-hal yang tipis-tipis, indah-indah, sederhana, simpel, tapi memunculkan bunga-bunga cinta sampai yang paling intim. Paling intim. Itu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan dagu di pundaknya, nempel di pipinya. Itu juga demikian. Aisyah ketika dipanggil dari Humairah, mau lihat enggak? Mau. Terus berdiri supaya kelihatan yang lain, Aisyah di belakangnya. Dagu nempel di pundaknya Rasul. Pipinya Aisyah nempel pipinya Rasul. Bermanja-manja. Ya, itu romantis sekali dan itu Rasul yang melakukannya. Jangan mengatakan lebay, wis tuwek. Ndak, Rasul yang mencontohkan. Jangan ada yang mengatakan jangan manjakan istri kamu itu. Manja tambah kedaden. Wah, bahaya ini.
Ini konsepnya nggak beres ini. Boleh kamu manjakan dengan perkara yang mubah syar'i, tapi nggak berlebihan. Ini kan simpel, sederhana, tapi indah gitu. Dan murah, nggak harus membayar, nggak harus nyewa tempat yang mahal, di rumah biasa. Indah, simpel, sederhana. Namun memunculkan mawaddah, kecintaan, kasih sayang, memunculkan nanti kedamaian, ketentraman hidup dalam berumah tangga. Dan yang paling penting, kamu kerjakan semua itu dalam rangka untuk meneladani Rasul SAW, mengamalkan bimbingan sunnah. Itu ibadah. Kalau ibadah berpahala, barokah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Wis ya. Yang terakhir, masih kuat lah, nggak apa ya. Ini nggak mungkin sekali pertemuan, tapi nggak apa, di press deh. Yang terakhir adalah, ini penting dikarenakan rumah tangganya Bani Adam pasti ada kekurangan, keaiban, kesalahan, kadang error, kadang suntuk, kadang horing, kadang ya manusia. Maka penting di sini barakallahu fikum yang namanya kedewasaan di dalam berumah tangga. Ya, kedewasaan di dalam rumah tangga. Harus bijak, harus arif, harus dewasa dalam berumah tangga. Dewasa itu tidak mengharuskan usia tua. Hatta yang masih pemula, baru menikah, masih muda, bisa berlatih untuk dewasa dalam berumah tangga, terutama dalam berinteraksi dengan pasangan hidup. Barakallahu fikum. Penting yang namanya tafahum, saling memahami karakter, memahami watak pasangan hidupnya, kebiasaan dia, tabiatnya dia, pembawaan dia. Fungsinya untuk kebaikan bersama. Ketika hal yang bagus-bagus disupport, ya, didukung, ditampilkan. Ada yang kurang bagus, yang kurang tepat, kamu tahu ini semua, waspadai. Jangan sampai muncul yang jelek-jelek ini. Pelan-pelan diperbaiki bersama-sama, akhirnya bisa hilang. Untuk kebaikan bersama, bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan pasangannya, bukan. Dengan tafahum, konsepnya adalah pandang yang positif dari pasangan kamu. Hilangkan, lupakan yang negatif dari pasangan kamu. Namanya taghaful. Dari kata-kata ghaflah, lalai. Maknanya lalaikan, lupakan hal-hal yang kurang ideal, yang kurang pas pada pasangan kamu. Yang kamu tunjukkan, yang kamu tampakkan, yang kamu support, yang baik-baik, pandangan yang positif. Yang kurang bagus dilupakan, lalaikan, lalu tegur, perbaiki, sembunyi-sembunyi. Taghaful. Yang diingat kebaikan, jangan mengingat keburukan. Husnudzon, baik sangka dengan pasangan hidup, percaya sama mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, saling percaya, saling husnudzon. Jangan saling khianat, jangan saling suudzon, tasamuh, toleransi dalam banyak hal yang mubah atau yang syar'i, supaya bisa ketemu titik temu yang bagus, ada kebersamaan yang indah. Kadang berbeda, tasamuh. Tanazul, kadang pasangan hidup Pak Sutri tanazul, mengalah dari haknya, bukan untuk kejelekan, mengalah untuk kebaikan bersama. Kadang haknya kita nggak terpenuhi, banyak asbab, ngalahlah untuk kebaikan bersama. Barakallahu fikum. Penting yang namanya ta'awun alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu dalam rumah tangga, perkara kebaikan. Penting yang namanya tadzakur, tanasuh, saling mengingatkan, saling menasihati, tasyawur, bermusyawarah, berkoordinasi. Ini semuanya perkara yang penting untuk diperhatikan. Belajarlah untuk berkembang, untuk dewasa dengan cara yang baik, yang dipandang positifnya, jangan negatifnya, untuk kebaikan dan perbaikan bersama di tengah-tengah Pak Sutri
dalam rumah tangganya. Sehingga meminimalisir perselisihan, meminimalisir percekcokan. Sehingga rumah tangganya rumah tangga yang dewasa, bermartabat, rumah tangga yang Masya Allah berkualitas, romantis, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu semua di atas sunnah, dengan bimbingan sunnah, motivasinya ibadah, barakallahu fikum, dan meraih pahala. Banyak doa, banyak mendoakan kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, kebaikan untuk anggota keluarga, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mohon taufik dan hidayahnya, istiqamah di atasnya. Doa supaya dikumpulkan semua di yaumul qiyamah di surganya. Barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Ini konsep-konsepnya ya kawan, selebihnya tinggal diterapkan saja. Ini saya ambilkan dari buku saya sendiri. Konsep indah rumah tangga sunnah. Dijabarkan di sini cukup panjang dan lebar. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Fakila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.